Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada. Kita kembali mendengar firman Tuhan yang meneguhkan hati kita dalam melangkah di hari yang baru. Mari berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam istirahat kami. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia-Mu, sehingga kami boleh Tuhan melewati hari-hari yang lampau dan Engkau berikan hari yang baru di hari ini. Tuhan, kami mau dengar-dengaran firman-Mu Tuhan, agar firman itu menjadi kekuatan, menjadi rema buat kami, menjadi tameng buat kami, di dalam kami melangkah menghadapi segala persoalan hidup di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, firman kita pada hari ini dengan judul Setia Mengikut Yesus. Landasan firman Tuhan diambil dari Matius 27 ayat 32 yang mengatakan, ketika berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Kita akan buka lagi Lukas 23 ayat 26 mengatakan, ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu mereka meletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dikasih Tuhan. Seperti yang dijelaskan dalam firman Tuhan tadi, baik di Matius 27 ayat 32 maupun di Lukas, bahwa Simon, orang kiri itu mengangkat salib Tuhan Yesus karena dipaksa oleh tentara-tentara Romawi. Namun, pada waktu Simon mengangkat salib itu dan dalam perjalanan dari Yerusalem keluar kota menuju Golgota, terjadi perubahan dalam dirinya. Simon akhirnya rela hati, dari terpaksa menjadi rela hati. Karena Simon melihat langsung kepedihan yang Yesus alami setelah dicambuk dengan perjalanan yang cukup melelahkan. Yesus sekarang jatuh dan Simon pun berhenti menunggu Yesus sambil mengangkat salib tersebut. Simon dengan rela hati. Simon akhirnya sadar bahwa paksaan di awal itu ternyata bukanlah suatu hal kejahatan, tetapi justru menolong karena ia melihat penderitaan Yesus. Ia mengetahui bahwa Yesus adalah orang yang benar, yang tidak layak dihukum mati. Maka Simon berempati kepada Tuhan. Dan akhirnya dia memikul salib dengan sekuat tenaga, dengan hati yang ikhlas dan rela. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu dikatakan salib itu diletakkan di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Simon mengikut Yesus dari belakang. Ia mengikuti langkah-langkah Tuhan sepanjang perjalanan menuju Golgota. Jika Tuhan Yesus berjalan terus, maka ia akan berjalan terus. Jika Tuhan Yesus berhenti, atau bahkan Yesus terjatuh karena kelelahan, maka Simon pun ikut berhenti menunggu Tuhan. Langkah Simon tergantung daripada langkah Tuhan Yesus. Sehingga mereka tiba di Golgota dan ia melakukannya sambil memikul salib Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sikap Simon ini selaras dengan ajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Yang mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Lukas 9 ayat 23. Simon adalah contoh orang yang setia memikul salib secara harafiah maupun secara kiasan. Dia dimenangkan dengan hatinya. Simon
mau melakukan perintah Tuhan Yesus tersebut. Walaupun saat itu dia bukan murid Tuhan. Dan bisa saja dia belum mendengar ajarannya. Tetapi karena dia melihat langsung bagaimana penderitaan Yesus dan dia tahu bahwa ia orang benar. Bapak Ibu, menjadi murid Tuhan Yesus berarti kita harus bersedia memikul salib kita. Setiap manusia mempunyai salibnya masing-masing, mempunyai pergumulan hidupnya masing-masing. Sudahkah kita setia mengikut Tuhan sembari memikul salib kita? Walaupun pergumulan dengan salib itu, tetapi bisakah kita, mampukah kita untuk setia mengikut Tuhan di tengah-tengah persoalan kehidupan kita? Sekali lagi, sudahkah kita setia mengikut Tuhan sembari memikul salib kita? Atau apakah beratnya beban salib kita membuat kita berhenti mengikut Tuhan dan terjatuh jauh, tertinggal dari Tuhan? Mintalah kekuatan dari dirinya, dari Sang Khalik semesta itu, sehingga kita dimampukan untuk bisa mengikutnya sambil memikul salib kita dengan rasa bersyukur, karena kita tahu salib yang kita pikul itu bersama Tuhan akan ringan dan kita terus setia mengikuti jalannya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, aku tahu bahwa persoalan hidup dalam diriku ini tiada habis-habisnya. Tapi mampukan aku Tuhan untuk tetap setia mengikut Engkau. Sekalipun aku harus mengikut salib yang berat di dalam hidup. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Menjadi pengikut Yesus berarti harus setia memikul salib sambil mengikuti jalannya. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Amin.